Dengarkan baik-baik. Saat ini, di detik yang sama ketika Anda menonton video ini, ada seseorang di luar sana yang membangun kerajaan digital senilai miliaran rupiah. Bukan karena dia lebih pintar dari Anda, bukan karena dia lebih beruntung, tetapi karena dia memahami satu kebenaran yang Napoleon Hill temukan setelah menghabiskan 25 tahun mewawancarai 500 orang terkaya di Amerika. Kebenaran ini sangat kuat, sehingga Andrew Carnegie, sang raja baja, memperingatkan bahwa hanya sedikit orang yang siap menerimanya. Dan kebenaran itu adalah ini. Peluang ekonomi digital yang Anda lihat hari ini bukan tentang teknologi. Ini tentang transformasi pikiran yang mengubah kesadaran kemiskinan menjadi kesadaran kekayaan yang tak terbatas. Napoleon Hill menyebutnya definite major purpose yang diselaraskan dengan era digital. Tetapi kebanyakan orang tidak akan pernah mengambilnya. Mereka akan menonton video ini, merasa termotivasi selama 3 menit, lalu kembali ke kehidupan biasa-biasa saja mereka. Mereka akan mati dengan penyesalan terbesar, mengetahui bahwa mereka bisa kaya, tetapi tidak pernah berani mengambil langkah pertama. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda termasuk mereka? Atau apakah Anda siap untuk memahami bahwa setiap detik yang berlalu tanpa tindakan adalah uang yang hilang dari rekening bank masa depan Anda? Sekarang mari kita bicara tentang mengapa kebenaran ini disembunyikan dari Anda. Sistem pendidikan tidak mengajarkan ini. Orang tua Anda tidak tahu ini. Media massa bahkan sengaja mengalihkan perhatian Anda dengan drama tanpa makna. Mengapa? Karena ada sekelompok kecil orang yang memahami bahwa ekonomi digital adalah ladang emas modern dan mereka tidak ingin kompetisi. Napoleon Hill menemukan pola yang sama pada tahun 1928 ketika dia menerbitkan The Law of Success. Para industrialis kaya saat itu memiliki rahasia. Mereka tahu bahwa kekayaan dimulai dari pikiran, bukan dari keadaan. Mereka menciptakan sistem yang membuat massa tetap sibuk, lelah, dan terdistraksi, sehingga tidak pernah punya waktu untuk memikirkan kekayaan sejati. Hari ini, polanya sama. Ekonomi digital menawarkan leverage yang belum pernah ada dalam sejarah manusia. Satu orang dengan laptop dan koneksi internet bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada 100 orang yang bekerja di pabrik. Tetapi mayoritas tidak akan pernah mengambil peluang ini karena mereka tidak tahu bahwa pikiran mereka telah diprogram untuk takut pada perubahan dan nyaman dengan kemiskinan. Inilah musuh bersama kita. Sistem yang membuat Anda percaya bahwa kerja keras secara fisik adalah satu-satunya jalan menuju kekayaan. Padahal para miliarder tahu bahwa kerja cerdas dengan pikiran yang terlatih adalah kunci sebenarnya. Dan sekarang, sebelum kita melanjutkan lebih dalam, saya butuh Anda melakukan sesuatu yang akan mengubah hidup Anda. Ini bukan permintaan biasa. Ini adalah tes pertama untuk mengetahui apakah Anda serius dengan kekayaan atau hanya penonton pasif yang akan tetap miskin selamanya. Tekan tombol like di video ini sekarang juga. Bukan besok, bukan nanti. Sekarang. Karena tindakan kecil ini adalah latihan untuk otak Anda agar terbiasa mengambil keputusan cepat. Orang kaya membuat keputusan dalam hitungan detik. Orang miskin menunda-nunda selamanya. Kemudian, subscribe channel ini. Jika Anda sudah subscribe, panggil 2 orang untuk subscribe juga. Kita akan mencapai target 100.000 subscriber, dan setiap subscriber baru adalah energi kolektif yang membawa kita semua menuju kemakmuran. Napoleon Hill menyebut ini Mastermind Alliance. Ketika pikiran-pikiran yang berfokus pada kekayaan berkumpul, mereka menciptakan kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Dengan subscribe, Anda tidak hanya mendukung channel ini, Anda mendeklarasikan kepada alam semesta bahwa Anda siap menerima kelimpahan. Anda bergabung dengan tribe orang-orang yang menolak hidup biasa-biasa saja. Jadi lakukan sekarang. Like, subscribe, dan mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama-sama.
menuju kekayaan yang Anda layak dapatkan. Sekarang dengarkan dengan sangat hati-hati karena apa yang akan saya bagikan selanjutnya adalah fondasi dari semua kekayaan yang pernah diciptakan di era digital maupun di era industri. Napoleon Hill menemukan rahasia ini setelah mempelajari kehidupan Henry Ford, Thomas Edison, dan ratusan jutawan lainnya. Dia menyimpulkan satu prinsip universal. Kekayaan adalah hasil dari pikiran yang terorganisir dengan baik dan diarahkan pada satu tujuan utama yang definitif. Dalam bahasa yang lebih sederhana, orang kaya tidak mengejar banyak hal sekaligus. Mereka memilih satu tujuan besar, merumuskannya dengan jelas, dan kemudian menggerakkan seluruh energi mental mereka untuk mencapainya. Di era ekonomi digital, prinsip ini menjadi 1000 kali lebih kuat karena Anda memiliki alat-alat yang tidak pernah dibayangkan oleh Napoleon Hill. Internet memberikan Anda akses ke miliaran orang. Platform digital memberikan Anda kemampuan untuk menjual produk tanpa harus memiliki pabrik. Media sosial memberikan Anda kekuatan untuk membangun merek pribadi yang bernilai jutaan rupiah. Tetapi semua alat ini tidak berguna jika pikiran Anda masih diprogram dengan kesadaran kemiskinan. Napoleon Hill menceritakan kisah tentang seorang pria muda yang datang kepadanya dan berkata, dia ingin kaya tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Hill bertanya kepadanya satu pertanyaan sederhana, apakah Anda benar-benar ingin kaya atau Anda hanya berharap untuk kaya? Pria itu terdiam. Hill kemudian menjelaskan bahwa ada perbedaan besar antara keinginan yang samar-samar dan burning desire yang membakar jiwa. Orang yang hanya berharap akan menunggu keberuntungan. Orang yang memiliki burning desire akan menciptakan keberuntungannya sendiri. Di era ekonomi digital, perbedaan ini menjadi lebih jelas. Ada jutaan orang yang membuka toko online, memulai YouTube channel, atau mencoba affiliate marketing. Tetapi hanya sebagian kecil yang benar-benar berhasil. Mengapa? Karena mayoritas tidak memiliki burning desire. Mereka mencoba-coba, mereka setengah hati, mereka berhenti ketika menghadapi rintangan pertama. Sedangkan yang berhasil adalah mereka yang melihat ekonomi digital bukan sebagai eksperimen, tetapi sebagai medan perang untuk merebut kekayaan yang menjadi hak mereka. Mereka memahami bahwa setiap klik, setiap konten, setiap strategi marketing adalah investasi dalam kekayaan masa depan mereka. Dan inilah yang perlu Anda pahami sekarang juga. Pikiran Anda adalah magnet. Apa yang Anda pikirkan secara konsisten, Anda tarik ke dalam hidup Anda. Jika Anda terus memikirkan kekurangan, Anda akan terus mengalami kekurangan. Jika Anda terus memikirkan kekayaan, Anda akan mulai melihat peluang di mana orang lain hanya melihat masalah. Napoleon Hill menyebut ini hukum autosuggestion. Anda harus secara sadar dan berulang-ulang menanamkan ide kekayaan ke dalam pikiran bawah sadar Anda, sampai itu menjadi bagian dari identitas Anda. Dan disinilah letak kekuatan ekonomi digital. Platform digital memberikan Anda umpan balik instan. Ketika Anda posting konten dan mendapat respons positif, itu memperkuat keyakinan Anda. Ketika Anda membuat penjualan pertama secara online, itu membuktikan kepada pikiran bawah sadar Anda bahwa kekayaan digital adalah nyata. Dan begitu pikiran bawah sadar Anda menerima kebenaran ini, tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Tetapi saya tahu ada sebagian dari Anda yang sekarang berpikir, ini kedengarannya bagus, tetapi bagaimana caranya? Apa langkah konkretnya? Dan itulah mengapa Anda harus melakukan sesuatu sekarang juga, yang akan memisahkan Anda dari 99% orang yang menonton video ini dan tidak melakukan apa-apa. Turun ke kolom komentar dan tulis kalimat ini, saya akan kaya. Tulis dengan huruf kapital semua. Jangan ragu, jangan malu. Karena tindakan sederhana ini adalah deklarasi kepada alam semesta dan kepada pikiran bawah sadar Anda sendiri bahwa Anda serius. Napoleon Hill mengatakan bahwa keinginan yang tidak dinyatakan adalah keinginan yang mati.
Ketika Anda menulis "saya akan kaya" di komentar, Anda membuat komitmen publik. Anda membakar jembatan menuju kemiskinan. Anda memaksa diri Anda sendiri untuk bertanggung jawab. Dan percayalah, orang yang tidak berani menulis komentar sederhana ini adalah orang yang tidak akan pernah berani mengambil risiko untuk membangun kekayaan sejati. Jadi lakukan sekarang. Tulis "saya akan kaya" di komentar. Dan mari kita lanjutkan ke bagian yang paling berharga dari video ini. Sekarang kita masuk ke inti dari semua ini. Bagaimana tepatnya Anda mengambil peluang ekonomi digital sehingga kekayaan Anda mengganda? Saya akan memberikan Anda peta jalan yang jelas, tetapi Anda harus berjanji untuk tidak melewatkan satu kata pun, karena setiap kalimat di sini bernilai jutaan rupiah jika Anda terapkan dengan benar. Langkah pertama yang harus Anda ambil adalah mengidentifikasi definite major purpose Anda di dunia digital. Napoleon Hill menekankan bahwa tanpa tujuan yang jelas, Anda seperti kapal tanpa kemudi. Dalam konteks ekonomi digital, ini berarti Anda harus memilih satu jalur yang akan Anda kuasai. Apakah itu e-commerce, content creation, affiliate marketing, freelancing, investasi kripto, konsultan digital? Anda tidak bisa mengejar semuanya sekaligus. Orang miskin mencoba semua hal dan tidak menguasai apapun. Orang kaya memilih satu jalur dan menjadi expert di bidang itu sampai uang mengalir dengan sendirinya. Setelah Anda memilih jalur Anda, langkah kedua adalah membangun apa yang Napoleon Hill sebut specialized knowledge. Dalam era informasi ini, pengetahuan umum tidak ada nilainya. Tetapi pengetahuan yang spesifik dan bisa diterapkan adalah emas. Jika Anda memilih e-commerce, Anda harus mempelajari product research, supplier negotiation, Facebook ads, Instagram marketing, customer psychology, dan analytics sampai Anda bisa melakukannya dalam tidur. Jika Anda memilih content creation, Anda harus memahami algoritma platform, storytelling, editing, audience retention, dan monetization strategies dengan level yang profesional. Inilah yang tidak dipahami kebanyakan orang. Mereka berpikir mereka bisa sukses dengan pengetahuan setengah-setengah. Mereka menonton beberapa video YouTube, membaca beberapa artikel, dan berpikir mereka sudah siap. Tetapi dunia tidak memberikan kekayaan kepada orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. Dunia memberikan kekayaan kepada orang yang tahu segalanya tentang satu hal yang bernilai tinggi. Dan begitu Anda memiliki specialized knowledge, langkah ketiga adalah apa yang akan memisahkan Anda dari semua kompetitor Anda. Ini adalah rahasia yang Napoleon Hill pelajari dari Andrew Carnegie dan yang membuat Carnegie menjadi salah satu orang terkaya dalam sejarah. Rahasia itu adalah Mastermind Alliance. Anda tidak bisa kaya sendirian. Anda membutuhkan aliansi dengan orang-orang yang memiliki keterampilan yang melengkapi keterampilan Anda. Dalam ekonomi digital, ini berarti Anda harus membangun network dengan digital marketers, content creators, developers, designers, copywriters, dan investors yang bisa bekerja sama dengan Anda untuk menciptakan kekayaan yang lebih besar dari yang bisa Anda ciptakan sendiri. Ketika dua pikiran atau lebih bekerja dalam harmoni menuju tujuan yang sama, mereka menciptakan kekuatan ketiga yang Napoleon Hill sebut mastermind. Kekuatan ini bersifat spiritual dan sangat nyata. Ini adalah alasan mengapa startup yang memiliki tim solid bisa mengalahkan individu yang brilian tetapi bekerja sendiri. Tetapi disinilah kebanyakan orang gagal. Mereka tidak tahu cara membangun mastermind alliance karena mereka tidak memiliki sesuatu yang berharga untuk ditawarkan. Dan ini membawa kita ke langkah keempat yang sangat krusial. Anda harus mulai memberikan nilai sebelum Anda meminta apapun sebagai balasannya. Napoleon Hill menemukan bahwa semua orang kaya yang dia pelajari memiliki satu kesamaan. Mereka semua adalah problem solvers. Mereka melihat masalah di dunia dan menciptakan solusi yang orang lain bersedia membayar
untuk mendapatkannya. Di era ekonomi digital, ini menjadi lebih mudah karena Anda bisa menguji solusi Anda dengan cepat dan murah. Anda bisa membuat konten gratis yang memecahkan masalah orang dan membangun audiens. Anda bisa membuat produk digital dengan biaya minimal dan menjualnya ke ribuan orang. Anda bisa memberikan konsultasi gratis pertama untuk menunjukkan value Anda sebelum meminta bayaran. Ketika Anda fokus memberikan nilai terlebih dahulu, uang akan mengikuti dengan sendirinya. Ini bukan filosofi yang idealis. Ini adalah fakta ekonomi yang keras. Sekarang langkah kelima, dan ini adalah yang paling sulit, tetapi juga yang paling menguntungkan. Anda harus mengembangkan apa yang Napoleon Hill sebut faith, atau keyakinan yang tidak tergoyahkan. Dalam perjalanan membangun kekayaan digital, Anda akan menghadapi kegagalan. Produk pertama Anda mungkin tidak laku. Konten pertama Anda mungkin tidak viral. Kampanye iklan pertama Anda mungkin rugi. Tetapi ini adalah ujian. Alam semesta menguji apakah Anda benar-benar serius atau hanya bermain-main. Napoleon Hill menulis bahwa setiap kegagalan membawa benih kesuksesan yang setara atau lebih besar jika Anda mau belajar dari kegagalan itu. Thomas Edison gagal 1000 kali sebelum menemukan bola lampu. Henry Ford bangkrut 5 kali sebelum membangun Ford Motor Company. Setiap jutawan digital yang Anda lihat hari ini pernah mengalami saat-saat di mana mereka ingin menyerah. Tetapi mereka tidak menyerah karena mereka memiliki faith bahwa jika mereka terus bergerak maju, mereka pasti akan menemukan jalan menuju kekayaan. Tetapi faith saja tidak cukup. Anda juga memerlukan langkah keenam yang Napoleon Hill sebut persistence. Ketekunan yang tidak mengenal kata menyerah. Kebanyakan orang berhenti tepat sebelum mereka akan breakthrough. Mereka sudah bekerja 90% dari jalan, tetapi mereka menyerah di 95%. Dan kemudian mereka melihat orang lain yang melanjutkan 5% terakhir itu dan menuai semua hasil, dan mereka berpikir orang itu beruntung. Tidak ada keberuntungan, hanya ada ketekunan yang konsisten. Dalam ekonomi digital, persistence berarti posting konten setiap hari, meskipun tidak ada yang menonton. Persistence berarti terus testing produk, sampai Anda menemukan yang winning product. Persistence berarti terus belajar dan beradaptasi, meskipun algoritma berubah, meskipun kompetisi meningkat, meskipun ada orang yang meremehkan Anda. Napoleon Hill mengatakan bahwa lack of persistence adalah salah satu penyebab utama kegagalan. Dan dia benar. Lihatlah ke sekeliling Anda. Berapa banyak orang yang mulai sesuatu dengan semangat tinggi, tetapi berhenti setelah beberapa minggu atau bulan? Dan sekarang kita sampai pada langkah ketujuh yang akan mengubah segalanya. Ini adalah langkah yang jarang dibicarakan, tetapi memiliki dampak terbesar pada kecepatan Anda mengumpulkan kekayaan. Napoleon Hill menyebutnya transmutation of sexual energy. Kedengarannya aneh, tetapi dengarkan dengan pikiran terbuka. Hill menemukan bahwa semua orang yang sangat sukses memiliki kemampuan untuk mengubah energi seksual mereka menjadi energi kreatif dan produktif. Energi seksual adalah energi paling kuat yang dimiliki manusia. Ketika energi ini disalurkan dengan benar, dia bisa menggerakkan Anda untuk bekerja dengan intensitas yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Para seniman terbesar, penulis terbesar, dan pengusaha terbesar semuanya tahu cara memanfaatkan energi ini. Dalam konteks ekonomi digital, ini berarti Anda harus mengendalikan dorongan Anda untuk gratifikasi instan dan mengubahnya menjadi fuel untuk pekerjaan Anda. Ketika Anda merasa dorongan yang kuat, jangan menyia-nyiakannya. Gunakan energi itu untuk membuat konten terbaik Anda, untuk mempelajari skill baru, untuk melakukan outreach kepada potensial clients. Ini akan memberikan Anda competitive advantage yang tidak bisa ditiru. Langkah ke-8 adalah tentang leverage dan scalability. Napoleon Hill hidup di era di mana leverage terbatas pada tenaga kerja fisik dan mesin. Tetapi Anda hidup di era
di mana leverage tidak terbatas. Satu video YouTube bisa ditonton oleh jutaan orang. Satu online course bisa dijual kepada ribuan students tanpa Anda harus mengajar secara langsung berulang kali. Satu automated sales funnel bisa menjual produk 24 jam sehari tanpa Anda harus hadir. Ini adalah kekuatan ekonomi digital yang belum pernah ada dalam sejarah. Tetapi kebanyakan orang tidak memanfaatkan leverage ini karena mereka masih berpikir dengan mindset industrial. Mereka masih berpikir bahwa mereka harus menukar waktu dengan uang. Mereka masih berpikir bahwa penghasilan mereka terbatas pada jam kerja mereka. Orang kaya berpikir berbeda. Mereka membangun sistem. Mereka membangun aset. Mereka menciptakan sesuatu sekali dan mendapatkan bayaran berkali-kali. Dan di era digital, ini lebih mudah dilakukan daripada sebelumnya. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang Anda bangun hari ini yang akan terus membayar Anda besok, minggu depan, bulan depan, dan tahun depan? Langkah ke-9 adalah tentang timing dan momentum. Napoleon Hill berbicara tentang importance of decisive action di saat yang tepat. Dalam ekonomi digital, timing adalah segalanya. Platform baru muncul dan memberikan window of opportunity yang singkat sebelum menjadi jenuh. TikTok beberapa tahun lalu, Instagram Reels sekarang, AI tools yang sedang booming hari ini. Setiap gelombang baru menciptakan jutawan baru. Tetapi hanya mereka yang berani mengambil action cepat yang menuai hasilnya. Mayoritas orang menunggu sampai semuanya sempurna. Mereka menunggu sampai mereka siap 100%. Mereka menunggu sampai semua orang sudah melakukannya, dan kemudian mereka masuk ketika sudah terlambat. Napoleon Hill mengatakan bahwa keraguan dan penundaan adalah saudara kembar yang membunuh lebih banyak mimpi daripada kegagalan pernah melakukannya. Jika Anda melihat peluang dan intuisi Anda mengatakan ini adalah waktunya, ambil action sekarang juga. Bahkan jika Anda tidak siap 100%, bahkan jika Anda takut, karena fear adalah indikator bahwa Anda sedang mendekati sesuatu yang besar. Dan akhirnya, langkah ke-10 yang merangkum semuanya adalah tentang identity transformation. Napoleon Hill menemukan bahwa orang kaya memiliki self-image yang berbeda dari orang miskin. Mereka melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang layak untuk kaya. Mereka melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang menciptakan nilai besar bagi dunia. Dan karena mereka melihat diri mereka sendiri seperti itu, mereka berperilaku dengan cara yang konsisten dengan identitas itu. Jika Anda ingin kekayaan digital Anda mengganda, Anda harus mulai melihat diri Anda sendiri sebagai digital entrepreneur yang sukses sekarang juga, bukan besok, bukan setelah Anda mencapai target pertama Anda. Sekarang, mulai berpakaian seperti orang sukses. Mulai berbicara seperti orang sukses. Mulai membuat keputusan seperti orang sukses. Mulai menginvestasikan waktu dan uang Anda seperti orang sukses. Karena identity mendahului hasil. Anda tidak akan pernah mencapai level yang tidak konsisten dengan bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri. Jadi siapa Anda sekarang? Apakah Anda seorang korban yang mengeluh tentang keadaan? Atau apakah Anda seorang kreator yang mengambil tanggung jawab penuh atas kekayaan Anda? Ini adalah 10 langkah yang jika Anda terapkan dengan total komitmen akan mengubah seluruh trajektori finansial Anda. Tetapi saya tahu masih ada suara kecil di kepala Anda yang ragu. Suara yang mengatakan ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Suara yang mengatakan ini mungkin berhasil untuk orang lain, tetapi tidak untuk Anda. Dan suara itu adalah musuh terbesar Anda. Napoleon Hill menyebutnya Devil of Doubt. Dan kita harus membunuh suara itu sekarang juga dengan menghadapi kenyataan pahit tentang apa yang akan terjadi jika Anda tidak mengambil action. Bayangkan diri Anda 5 tahun dari sekarang. Anda masih di pekerjaan yang sama. Masih mendapatkan gaji yang sama, masih berjuang untuk membayar tagihan setiap bulan,
Anda melihat harga-harga naik, tetapi penghasilan Anda tetap stagnan. Anda melihat teman-teman Anda yang mengambil peluang ekonomi digital sekarang sudah memiliki rumah yang mereka impikan, mobil yang mereka inginkan, dan kebebasan finansial yang memungkinkan mereka untuk bepergian kapan saja mereka mau. Sementara Anda masih terjebak. Dan yang paling menyakitkan adalah Anda tahu bahwa Anda memiliki kesempatan yang sama. Anda menonton video ini. Anda mendapatkan pengetahuan yang sama, tetapi Anda tidak mengambil action. Anda ragu, Anda takut, Anda nyaman dengan zona aman Anda yang sebenarnya adalah zona kematian lambat. Napoleon Hill mengatakan bahwa greatest tragedy dalam hidup adalah kematian di dalam ketika tubuh masih hidup. Dan ini adalah yang terjadi pada kebanyakan orang. Mereka mati secara mental dan emosional pada usia 25, tetapi tidak dikubur sampai usia 75. Apakah Anda ingin menjadi statistik itu? Apakah Anda ingin sampai di akhir hidup Anda dan melihat ke belakang dengan penyesalan yang mendalam karena Anda tidak pernah berani mengambil risiko? Karena Anda memilih keamanan palsu daripada kebebasan sejati? Ekonomi digital adalah panggilan untuk Anda. Ini adalah kesempatan sekali dalam generasi untuk keluar dari sistem yang dirancang untuk membuat Anda tetap miskin. Tetapi, kesempatan ini tidak akan menunggu selamanya. Setiap hari yang berlalu adalah hari di mana kompetisi semakin ketat. Setiap hari yang berlalu adalah hari di mana orang lain mengambil market share yang seharusnya menjadi milik Anda. Setiap hari yang berlalu adalah uang yang tidak akan pernah bisa Anda dapatkan kembali. Napoleon Hill menulis bahwa procrastination adalah pencuri waktu. Dan waktu adalah satu-satunya aset yang tidak bisa Anda beli kembali dengan uang. Jadi pertanyaannya sekarang sangat sederhana. Apakah Anda akan mengambil action atau tidak? Apakah Anda akan bergabung dengan kami yang menolak untuk hidup dalam kemiskinan? Atau apakah Anda akan kembali ke kehidupan biasa Anda dan berpura-pura bahwa video ini tidak pernah ada? Kami yang ada di sini, kami yang membangun kekayaan digital, kami tahu betapa sulitnya. Kami menghadapi kegagalan. Kami menghadapi penolakan. Kami menghadapi malam-malam tanpa tidur. Tetapi kami juga tahu bahwa setiap rintangan adalah harga yang harus dibayar untuk kebebasan. Dan kami bersedia membayar harga itu karena kami tidak bisa menerima alternatifnya. Alternatifnya adalah hidup yang biasa-biasa saja. Alternatifnya adalah pensiun dengan tabungan yang tidak cukup. Alternatifnya adalah bergantung pada sistem yang tidak peduli dengan kita. Kami menolak alternatif itu dengan seluruh jiwa kami. Don Sidin dan Howden, jika Anda menonton video ini sampai detik ini, saya tahu Anda juga merasakan hal yang sama. Anda juga tahu bahwa Anda ditakdirkan untuk lebih. Anda juga tahu bahwa ada api di dalam diri Anda yang tidak bisa dipadamkan oleh keadaan. Jadi, mari kita buat perjanjian sekarang. Mulai dari detik ini, Anda tidak akan lagi membiarkan fear mengendalikan keputusan Anda. Mulai dari detik ini, Anda akan melihat setiap rintangan sebagai pelatihan untuk membuat Anda lebih kuat. Mulai dari detik ini, Anda adalah bagian dari tribe kami yang menolak untuk menerima kemiskinan sebagai takdir. Kita adalah generasi yang memiliki akses ke alat-alat yang paling kuat dalam sejarah manusia. Kita memiliki internet. Kita memiliki smartphone. Kita memiliki platform yang menghubungkan kita dengan miliaran orang. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi pembenaran. Hanya ada pilihan. Bertindak atau mati pelan-pelan dalam kemiskinan. Dan sekarang, kita sampai pada momen kebenaran. Video ini akan berakhir. Tetapi perjalanan Anda tidak berakhir di sini. Pada layar Anda sekarang akan muncul video berikutnya. Video itu adalah kelanjutan dari transformasi ini. Video itu berisi level berikutnya dari pengetahuan yang akan membawa Anda lebih dekat ke kekayaan yang Anda cari. Tetapi inilah tesnya. Apakah Anda akan mengkliknya?
Atau apakah Anda akan menutup aplikasi ini dan kembali ke scrolling tanpa tujuan? Napoleon Hill mengatakan bahwa disiplin adalah jembatan antara goals dan accomplishment. Dan klik sederhana pada video berikutnya adalah latihan disiplin. Ini adalah cara Anda melatih otak Anda untuk mengikuti through pada komitmen Anda. Kebanyakan orang tidak akan melakukannya. Mereka akan merasa termotivasi selama beberapa menit dan kemudian kembali ke kebiasaan lama mereka. Tetapi Anda bukan kebanyakan orang. Anda ada di sini karena suatu alasan. Alam semesta membawa Anda ke video ini karena sudah waktunya bagi Anda untuk naik ke level berikutnya. Jadi inilah yang akan terjadi sekarang. Dalam beberapa detik, video berikutnya akan muncul di layar Anda. Klik video itu tanpa ragu. Lanjutkan perjalanan ini. Lanjutkan pembelajaran ini. Karena setiap video adalah puzzle piece yang pada akhirnya akan membentuk gambaran lengkap tentang bagaimana membangun kekayaan digital yang tak tergoyahkan. Ingat, orang kaya adalah orang yang terus belajar. Napoleon Hill belajar selama 25 tahun dari orang-orang terkaya di dunia sebelum dia menulis bukunya. Jika dia butuh 25 tahun, mengapa Anda berpikir Anda bisa menguasai ini dengan menonton satu video? Ini adalah perjalanan, ini adalah proses. Tetapi jika Anda konsisten, jika Anda committed, jika Anda refuse to quit, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghentikan Anda dari menjadi kaya. Jadi klik video berikutnya sekarang. Jangan tutup aplikasi ini. Jangan teralihkan oleh notifikasi lain. Fokus penuh pada transformasi ini. Karena ini adalah momen yang akan Anda ingat bertahun-tahun dari sekarang sebagai momen ketika segalanya berubah. Ini adalah momen ketika Anda memutuskan bahwa cukup sudah dengan hidup yang biasa-biasa saja. Cukup sudah dengan menonton orang lain sukses sementara Anda tetap di tempat. Cukup sudah dengan membuat alasan. Sekarang adalah waktunya untuk action. Sekarang adalah waktunya untuk transformation. Sekarang adalah waktunya untuk mengklaim kekayaan yang selalu menjadi hak Anda, tetapi Anda terlalu takut untuk mengambilnya. Video berikutnya menunggu Anda. Masa depan yang kaya menunggu Anda. Pertanyaannya hanya satu, apakah Anda siap untuk mengambilnya? Klik sekarang dan buktikan bahwa Anda serius. Perjalanan baru saja dimulai.